Setengah 6 sore. Sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad nih. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Emily bisa hadir kembali. Puasa hari ke-6 aman ya Pak ya? Lancar? Aman kok dihitung terus hari ke-6. Tak kira hari ke-7. 6 ya? 6 kan? Enggak apa-apa. Baik Mitra Lovers, kita ada di Beranda Islami dengan tema ini agak sedikit unik temanya Mitra Lovers. Tadi saya bahkan sampai nanya dulu ke Pak Fuad, ini bacanya apa ya Pak ya? Ini pakai bahasa Jawa Mitra Lovers. Golet uceng kelangan delek. Delek atau delek Pak? Delek. Delek. Ya? Delek. Oke. Tadi saya sempet cari-cari dulu nih artinya tuh apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ini dari Google ya Pak Fuad ya. Iya, gimana? Kalau dari ini ternyata peribahasa Jawa yang seperti Pak Fuad bilang kan. Artinya adalah janganlah mengejar sesuatu yang kecil dan kehilangan sesuatu yang besar. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke. Cuma itu beda ucapan. Kalau Jawa bagian timur itu bilangnya golek. Golek. Oke. Orang Jogja ke sana itu. Kalau orang Banyumas golet. Iya betul. Nah gitu temanya kita bikin versi Banyumas, golet uceng kelangan delek. Kenapa nih Pak? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi mitra sekalian Emily, tema ini ujuk-ujuk saja. Ujuk-ujuknya keluar. Muncul ketika ditanya apa tema hari ini, yaitu saya spontan saja. Jadi betul tadi yang sudah diterjemahkan oleh Emily, itu adalah peribahasa Jawa, golet uceng kelangan delek. Itu artinya banyak orang kadang-kadang mengejar hal-hal yang kecil yang tidak penting, tapi kemudian kehilangan yang besar yang lebih penting. Jadi delek itu artinya adalah ikan bogo, ikan gabus, kan gede itu. Sedangkan uceng, golek uceng itu adalah ikan kecil, iwakali, lunjar, lembutan. Jadi jangan sampai kita cari yang lembut, yang kecil, kehilangan yang gede, yang bogo itu. Nah itu sebuah istilah sebenarnya. Meskipun kadang-kadang lembutan itu gurih. Iya juga sih. Tapi yang dimaksud uceng di sini sesuatu yang kecil, yang tidak terlalu penting, yang tidak penting. Semakin besar itu delek, penting, sangat penting. Nah, memang kalau kemudian kita salah paham, dulu itu saya tuh mikirnya uceng itu ya itu bunga melinjo itu. Yang kecil-kecil itu ya. Oke. Oh, saya tanya lagi sama orang tua, bukan itu maksudnya, bukan uceng yang di sayur itu bukan. Berarti kalau ucengnya itu deleknya itu melinjo. Ternyata bukan. Jadi delek itu adalah ikan bogo, uceng itu ikan lunjar, kira-kira begitu. Nah, kenapa saya mengambil istilah peribahasa Jawa ini untuk menggambarkan bahwa khususnya di bulan Ramadan itu, mohon maaf, kita harus lakukan refleksi. Banyak orang kadang-kadang hanya gara-gara memburu misalnya takjil. Memburu takjil, mungkin ini biasanya Gen Z nih yang muda-muda ini suka jalan-jalan gitu ya. Gara-gara buru takjil kesana kemari sampai maghribnya malah telat, ya kan? Ya. Ngantri lagi kan? Betul. Kemudian malah dapat dosa lagi, ya kan? Ya karena mejeng, cuci mata. Nah kan jadi merusak itu ibadah puasanya, pahalanya kan, kualitas puasanya jadi berkurang itu. Gara-gara pingin berburu takjil, takjil war. Nah. Kira-kira berburu takjil kemana, kesana kemari, yang cari yang makanan yang viral, yang apa itu, kira-kira lebih penting mana dibanding dengan menjaga kualitas ibadah puasa? Tentu saja yang paling penting puasanya terjaga. Takjil itu Mbak, ya kalau misalnya mau beli ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah macem-macem. Kalau memang orang tua kita di rumah makanannya apa, ini udah dimakan aja takjilnya itu. Mau kolak, mau teh manis, mau kurma, yang di rumah itu dinikmati. Kebersamaan dalam keluarga itu menjelang buka itu luar biasa Mbak. Takjil itu artinya apa sih? Takjil itu artinya menyegerakan buka. Oh iya. Jadi perkara mau pakai dawet, mau pakai cendol, mau itu nggak terlalu penting. Yang penting itu puasanya. Oke. Dan kita merasakan indahnya buka puasa.
apalagi bersama keluarga. Itu adalah delek gitu Mbak, sesuatu yang sangat penting, bermakna. Puasanya terjaga daripada jalan-jalan nggak karu-karuan, tiap hari jalan gitu begitu ya. Akhirnya malah nilai ibadah puasanya berkurang. Kira-kira begitu. Itu sekedar contoh. Karena dalam Ramadan itu ada ibadah yang pokok Mbak, yang inti, penting, ada yang budaya. Ya, yang ibadah yang pokok misalnya itu yang masuk kategori delek. Puasanya berkualitas. Makanya puasa dijaga ini, jangan sampai lewat tuh, kecuali kalau memang ada uzur syar'i bagi teman-teman yang perempuan. Kemudian sholat tarawih, sholat malam itu dijaga tiap malam tuh. Jadi kalau mau dijadikan dua itu cuma dua sebenarnya. Siam, puasa, qiyam. Qiyam itu artinya sholat malam. Dua hal ini yang menjadi pokok ibadah puasa, itu delek ya. Tapi kalau mau ditambah ya tadarus, baca Quran, ya kan, mengkaji Quran, ngaji, misalnya menghadiri pengajian, itu termasuk delek itu. Sedekah dijaga itu, berbagi, itu nilai-nilai atau amal-amal utama di bulan Ramadan itu jangan sampai ketinggalan. Bukan hanya puasa saja, bukan hanya sholat malam saja, bukan hanya tadarus saja, i'tikaf, tapi juga jangan lupa berbagi, menolong orang lain. Itu puasa yang sosial lah, kira-kira begitu ya. Itu amalan utamanya. Kalau budayanya apa? Takjilnya harus makanan yang macam-macam lah, ya kan? Apalagi kalau bisa beli barang yang atau makanan yang lagi viral tuh, ngantri misal, itu kan nggak terlalu penting. Jangan karena mengejar itu kemudian puasanya malah dikorbankan, sholatnya dikorbankan. Petasan, petasan mercon ini juga budaya di Ramadan ini. Jangan kemudian gara-gara mungkin niatnya untuk niatnya untuk menggembirakan anak-anak, malah kemudian malah jadi tangannya kena mercon lagi, ke rumah sakit. Malah mengganggu orang sholat tarawih. Ada itu, saya pernah waktu itu di masjid mana gitu, itu yang anak-anak itu kadang-kadang ya mungkin orang tuanya nggak melerai kali atau nggak menegur ya. Jadi kita masih tarawih itu dor kayak gitu. Nah itu kan merusak itu namanya. Ya tentu kita tidak bisa melarang sepenuhnya budaya itu ya. Tetapi kan budaya itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Apalagi kalau kemudian itu mengganggu orang lain. Nah itu berarti uceng itu namanya. Cari uceng malah kehilangan yang besar, yang delek itu, merugikan. Termasuk misalnya baju baru, pas puasa ini kan sudah banyak yang berburu, rela ngantri di toko baju berjam-jam gitu ya, siang-siang, kemudian kehausan malah jadi nggak puasa. Jadi nggak puasa lagi, nah misalnya begitu. Atau mohon maaf, mungkin ada budaya buka bersama, ya itu bagus ya, tapi jangan kemudian gara-gara pingin buka bersama, kemudian kita meninggalkan mungkin makanan yang di rumah, yang di keluarga barangkali. Malah jadi misalnya buka bersama malah ajangnya ajang pamer, misalnya gitu ya. Macam-macam lah. Jadi intinya hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi kadang kita kejar mengorbankan yang penting. Contoh misalnya ini kadang-kadang mungkin ada acara bola pas puasa ya. Wah, gara-gara nonton bola gitu akhirnya malah nggak sahur, akhirnya nggak puasa lagi misalnya begitu kan? Iya, kadang-kadang begitu karena mau sahur kegasikan tidur dulu nggak bangun jadinya gara-gara begadang misalnya. Ya gara-gara begadang akhirnya malah tarawih tidak, ya kan? Baca Quran juga tidak, akhirnya malah telat sahur, malah nggak sahur, subuhnya telat lagi. Nah gitu, jangan karena kita pingin nonton bola kemudian malah menghilangkan kewajiban. Itu contoh-contoh sederhana yang barangkali menjadi ya fenomena barangkali, terutama untuk anak-anak muda. Saya berpesan ya jangan seperti itu. Jadi kita tetap harus menjaga, menjaga betul bahwa kita harus tetap yang delek-delek, yang pokok-pokok itu harus terjaga. Puasa dijaga, sholat tarawih dijaga, tadarus dijaga, sedekah yang kira-kira menjadi amalan utama di bulan Ramadan, yang itu eman-eman kalau kemudian kita menjadi orang yang
barangkali ketinggalan kereta, yang lain bisa baca Quran satu hari satu juz, kita malah hanya mengejar juz apa gitu. Kira-kira begitu. Misalnya lagi, oke, olahraga tetap penting saat puasa ya gerak-gerak lah ya. Tapi jangan karena maniak olahraga, malah jadi dehidrasi karena tetap puasa kan. Ya. Nah, apalagi kemudian nggak puasa lagi. Nah, kecuali kalau memang punya uzur ya. Mudik. Nah, ini juga perlu ingat ini. Ini orang sudah ngantri udah pada beli tiket kan. Betul. Jangan hanya karena kita pingin, ya itu budaya bagus ya niatnya silaturahim, tapi jangan kemudian merusak. Mungkin boleh sih ya kalau kemudian kita musafir itu nggak puasa boleh. Cuman kan sayang ya. Nah biasanya itu perlu dijaga, jangan kemudian keasikan kita untuk melakukan budaya itu kemudian kita malah kemudian meninggalkan ibadah utama di bulan Ramadan. Misalnya seperti itu sekedar contoh ya. Dan lain-lain. Mungkin sekarang yang hari ini relevan itu adalah mungkin bermedsos, Mbak. Menggunakan media sosial sepanjang hari daripada lapar gitu ya. Kita akhirnya seharian gitu scroll media gitu ya. Bahasa Jawa banyak temandang. Temandang itu artinya susah diterjemahkan tuh. Sudah alhamdulillah nggak tidur, tapi seharian gitu lihat HP gitu. Akhirnya tadarusnya berkurang dan seterusnya. Ya, tetap boleh bersilaturahim lewat medsos, itu bagus ya. Bikin konten juga bagus, tapi jangan lupa di bulan Ramadan itu harus ada komitmen untuk menjaga hal-hal yang utama di bulan Ramadan terkait dengan ibadah tadi, amal, termasuk amal-amal pribadi, amal sosial dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak, setting kenapa saya mengambil tema tentang golek uceng kelangan delek. Begitu Mbak, nanti kita sambung kembali. Baik Mitra Lovers, di bawah kesempatan nih untuk Anda yang mau bergabung silakan di 081326151049 atau di 621621. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Commercial break. Beranda Islami. Oke Mitra Lovers, kita masih ada di Beranda Islami ya sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0813-2615-1049 atau di 621621 ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu ngolet uceng kelangan delek Mitra Lovers. Jadi ini kalau misalkan kita lihat nih Pak Fuad ya, apalagi tadi sempat disampaikan juga sama Pak Fuad, sekarang lagi banyak banget yang mulai antri belanja, beli kebutuhan untuk lebaran kayak baju baru deh. Toko deket kita aja nih ramainya luar biasa Pak. Bahkan kayak weekday aja full parkirannya sampai keluar gitu kan. Bahkan banyak juga yang mungkin memutuskan untuk mokel. Nah, gimana dong Islam memandang ini Pak, fenomena kayak Ramadan sebagai bulan bisnis dengan banyaknya promosi dan diskon khusus? Ya, memang ini kita tidak bisa elakkan itu, bahwa ada orang memanfaatkan Ramadan bukan mengincar pahala puasanya, terus bagaimana dia mendalami Al-Quran, baca Quran dan seterusnya, sholat malam. Itu lebih melihat Ramadan itu sebagai kesempatan, sebagai peluang ekonomi. Ya tentu saja itu sah-sah saja, tetapi yang penting menurut saya jangan karena kemudian intinya ya karena terlalu mengejar untung ya, kemudian malah misalnya mengorbankan keselamatan misalnya. Keselamatan ya termasuk orang lagi puasa kemudian disuruh berdesak-desakan dan seterusnya. Kan pernah kejadian tuh pembagian takjil zakat fitrah gitu kan. Sampai ada yang terinjak-injak ya kan. Betul. Ya itu kan sebenarnya itu contoh orang yang karena ingin mengedepankan, mungkin dia menunjukkan ini loh, wah itu
hebat amalnya. Malah kemudian ya mungkin niatnya sedekah ya, tapi kemudian malah menimbulkan kerugian di kalangan banyak orang. Nah, kalau persoalan bisnis tadi ya menurut saya sih ada porsinya lah. Menurut saya bisa dipadukan bagi yang muslim ya. Ya bisnisnya pas Ramadan oke, nggak apa-apa, tapi kemudian jangan kemudian mengabaikan tadi bagaimanapun banyak pembeli yang puasa barangkali. Ya dibuatlah biar tidak sampai mokel tadi. Ya, lagi-lagi ini soal pandangan kita mana yang lebih penting. Ini penting menurut saya. Jadi memandang prioritas mana yang penting itu penting. Ya. Contoh, ada orang umroh berkali-kali gitu. Sementara di bangsa kita ini banyak yang masih membutuhkan, tetangga kanan kiri kita. Ya kan, bayar Betul. sekolah susah, makan aja susah, ya kan? Buat apa menghabiskan uang buat umroh dan haji berkali-kali? Itu namanya dia tidak melihat mana yang penting. Yang penting itu ya itu oke, wajib haji cukup sekali kan, umroh sekali saja. Habis itu gunakan duit kita untuk yang lebih penting, misalnya memberikan beasiswa, kemudian untuk anak yatim dan seterusnya. Itu lebih penting. Jadi dalam beramal itu kalau dalam agama itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang haram, kira-kira seperti itu. Dan misalnya, ini ada contoh lagi. Ini kasus waktu COVID, Mbak. Oke. Terlepas ya, itu COVID itu gitu, masalah politis atau bukan, itu bukan urusan kita ya, itu diserahkan ke ahlinya saja. Itu konspirasi atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi kenyataannya kan memang ada pandemi. Meskipun pandemi itu boleh jadi dibikin orang, ya kan? Untuk perang dan sebagainya. Tapi ketika pandemi itu terjadi, kita masih ingat dulu kan pro dan kontra kan. Orang yang nggak Jumatan, masa takut sama virus, kira-kira kayak gitu kan. Nah, tetapi itu tidak bijaksana menurut saya. Jadi kalau memang betul Jumatan itu wajib kan bagi laki-laki, tapi jangan lupa menjaga diri, menjaga biar tidak terkena virus waktu itu ya, COVID-19 itu juga penting. Karena Jumatan bisa diganti sholat zuhur kan waktu itu. Nah, tapi jangan karena kita mengejar Jumatan malah kemudian terjadi wabah misalnya begitu, penularan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa contoh itu yang tadi kita sampaikan dari awal itu mungkin lebih ke fenomena Ramadan ya. Barangkali banyak orang yang mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak wajib, tidak terlalu penting, tapi kemudian meninggalkan hal-hal yang lebih penting. Atau tadi secara luas kita bisa sampaikan orang banyak menyibukkan diri dengan ibadah sunnah di masjid terus, malah dia nggak nyari nafkah buat keluarga. Nah, mencari nafkah buat keluarga itu lebih penting daripada sholat sunnah terus di masjid ya. Dia hanya itikaf terus ya di masjid terus, tapi dia lupakan kewajibannya kepada keluarga dan seterusnya. Sebagaimana tadi orang melakukan haji dan umroh berkali-kali, tapi dia lalai terhadap mungkin pendidikan, santunan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan di sekitar rumahnya atau di negara kita ini. Jadi sesuatu itu mestinya didahulukan. Ya, jadi sesuatu yang didahulukan, yang lebih penting itu didahulukan. Yang sesuatu yang bisa ditunda, kita tunda. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah barangkali kenapa kemudian tema ini menjadi relevan, Mbak. Jadi bagaimana jangan sampai kita menjadi orang yang ketungkul itu sibuk mengejar hal-hal yang kecil, hal-hal yang receh ya. Bukan makan receh. Ini hal-hal yang receh, tapi kemudian dia kehilangan yang besar. Nah, itu bertentangan dengan prioritas atau fikih prioritas kalau dalam agama kita itu. Jadi ulama itu ada yang menyampaikan sebuah wacana yang itu penting dalam kehidupan, yaitu fikih prioritas. Jadi kalau nggak salah itu yang mengemukakan itu namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, fikih prioritas itu intinya jangan sampai kita ketika beramal itu tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Kita harus mendahulukan yang wajib memang ya. Tapi sesuatu yang wajib itu kalau ada gantinya,
misalnya Jumatan waktu itu ya, waktu COVID-19 itu kan bisa diganti sholat zuhur, maka kita mengikuti himbauan MUI waktu itu untuk tidak Jumatan tapi sholat zuhur di rumah, karena waktu itu kan lagi mencekam-mencekamnya ya. Mbak Emily bisa merasakan itu ya. Nah, artinya begitu. Karena kenapa orang jadi salah memahami dan akhirnya salah berbuat, ya karena dia tidak memahami fikih prioritas tadi. Nah, itu barangkali hal-hal yang bisa kita pelajari dalam hidup ini juga begitu, Mbak. Jangan sampai kita mementingkan kehidupan dunia, lupa akhirat. Padahal akhirat itu delek, dunia itu uceng, Mbak. Ya, jangan sampai kita ngejar dunia, misalnya nyari duit terus sampai lupa sholat, lupa sama segalanya gitu ya. Oh, padahal pas saatnya puasa dia malam-malam cari duit terus ya, jengkelat-jengkelit, tapi kemudian dia tidak beribadah. Itu namanya orang yang mengejar apa tadi? Golek uceng, kelangan delek. Jadi mengejar dunia tapi akhiratnya dilupakan. Begitu, Mbak. Nanti kita teruskan kembali. Baik Mitra Lovers, nanti kita sambung lagi ya untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung masih bisa di 081326151049 atau di 621621. Sambil menunggu waktu berbuka puasa ya Mitra Lovers, jadi Anda jangan kemana-mana, keep stay selalu dengan Mitra FM Purwokerto. Commercial break. Beranda Islami. Lagi Mitra Lovers, kita masih di segmen Beranda Islami sampai di jam 5:30 sore nanti ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu nggolet uceng kelangan delek Mitra Lovers. Oke, Pak Fuad, ini masih mengenai Ramadan ya. Ya. Jadi tuh saya sempat kepikiran kemarin-kemarin tuh banyak yang bilang kalau sebenarnya bukan bilang, kayak ngeluh gitu Pak. Kayaknya kok Ramadan semakin kesini tuh semakin kayak biasa aja ya, kayak hari-hari biasa gitu. Terus banyak yang bilang kayak gitu loh. Gimana nih Pak cara mungkin mengatasi rasa bosan atau bahkan mungkin kehilangan makna dalam ibadah selama Ramadan? Waduh, ini pertanyaan yang berat nih. Tentu orang merasa biasa karena tidak tahu keistimewaan Ramadan barangkali. Oke. Kecuali kalau ukurannya meriah, apalagi ukurannya mungkin kita ya mungkin gak ada hal yang baru barangkali kan. Rumahnya lama gitu ya, makan ya itu aja. Kalau ukurannya itu ya barangkali ya. Tapi maknanya ini yang betul. Jadi kalau orang bisa memahami sesuatu, bisa tahu nilai dari Ramadan itu, insya Allah tidak akan merasa begitu. Iya. Biasa mungkin dari segi tadi budayanya barangkali kan, kebiasaan kita. Tapi kalau kita tahu nilai dari Ramadan yang mungkin dulu kita abaikan, misalnya kita dulu puasa hanya sekedar nahan lapar dan haus, ya kan? Nah, apakah sekarang kemudian kita mau seperti itu? Kan nggak bisa aja, harus meningkat kan. Nah, karena kita tahu bahwa ada target yang lebih tinggi yang harus kita capai di Ramadan ini, kualitas puasa kita harus meninggalkan tadi sebagaimana iklan layanan masyarakat yang menjaga lisan ya. Kemudian mungkin pada momentum Ramadan di era digital ini ya mungkin kita mengurangi barangkali komen-komen yang tidak penting ya, lebih banyak diam barangkali, dialihkan. Nah, kalau kita bisa meningkatkan berarti nggak biasa tuh. Nah, jadi pertanyaan itu, keluhan itu mengundang tanya juga, apa sih ukurannya Ramadan yang luar biasa itu yang seperti apa? Nah, kalau ukurannya masing-masing repot tuh. Saya merasa Ramadan saya kali ini kalau luar biasa kalau saya dapat duit banyak. Ya repot kalau begitu ukurannya ya, padahal nilai Ramadan kan bukan dari situ, lebih kepada bagaimana kualitas kita dalam memaknai Ramadan. Misalnya ketika puasa ya bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih tinggi lagi, bisa misalnya lebih mengembangkan pikiran yang positif, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya, apalagi yang uceng-uceng tadi. Kita kehilangan yang besar-besar, yaitu karena orang kemudian tidak
semakin cerdas, tidak siap tentang arti Ramadan ini, tidak tahu bagaimana sih mengisinya dengan baik, tidak tahu bagaimana Ramadan atau puasa yang berkualitas di hadapan Allah itu yang seperti apa. Ya intinya ibarat buah kelapa, Mbak. Kelapa itu yang paling inti apanya, Mbak? Kan ada bagian luar tuh, sabutnya. Di dalam sabut ada batoknya. Di dalam batok ada daging kelapanya, ada airnya. Yeah. Nah, paling inti itu apa? Santannya. Kalau sudah diperes tuh kan santan. Meskipun kalau santan kebanyakan jadi kolesterol. Tapi itu ibarat saja bahwa kelapa itu adalah yang paling inti itu santannya, inti dari kelapa itu. Masa kita mau makan sabut, ya kan? Betul. Nah, sabut itu ibaratnya ya di luarnya. Ya mungkin kita sekedar puasa itu ya ikut puasa lah, tidak makan, tidak minum gitu ya, traweh ya traweh gitu ya, tapi tidak ada isinya, tidak ada maknanya. Nah itu berarti baru di uceng-ucengnya. Kita mengejar formalitas tadi, lebih ke kulitnya, sementara kita lupa isinya. Nah beragama itu harus seperti buah kelapa itu, jangan cuma dapat sabutnya, dapat batoknya, tapi lebih dalam lagi, dapat intisari kita beragama, yaitu ketika kita agama itu punya pesan moral dengan puasa ini. Misalnya Mbak, mungkin orang puasa biasalah, apalah kayak gitulah, ya kan? Imsak, sahur, buka, traweh, pakai baju baru misalnya menjelang Lebaran, kan gak gitu juga. Coba sekarang kita kaitkan dengan problem bangsa kita ini. Belakangan kita dapat berita kan, para petinggi perusahaan plat merah yang memonopoli gas atau apa, memonopoli bahan bakar ternyata dilaporkan dengan dugaan korupsi triliunan. Apa kaitannya dengan puasa, Mbak? Sangat terkait itu. Itu soal orang menahan diri dari godaan. Coba siapa yang bilang menahan diri dari godaan itu susah, gampang? Susah kan? Sulit. Bahkan mereka yang gajinya sudah miliaran, Mbak. Betul. 1 bulan tuh 1 miliar lebih lah katanya itu. Untuk setingkat direksi perusahaan tersebut ya, kita tahu semua lah. Meskipun belum sampai terdakwa ya, masih tersangka. Tapi kalau itu terbukti, itu luar biasa. Penyakit manusia itu apa? Tidak tahan godaan. Padahal kurang apa coba? Ya. Ya kan? Itu ibarat jabatan yang diimpikan semua orang. Betul. Pendapatan per bulannya berapa coba? Tapi ternyata kurang. Berarti dia tidak puasa sebenarnya. Berarti kan puasa itu esensinya tetap relevan itu. Karena penyakit manusia itu begitu. Dosa pertama manusia apa? Tidak bisa menahan diri. Ya, itu dosa manusia pertama. Nah, itu yang dilambangkan oleh anaknya Adam itu. Kobil ya kan? Kobil dan Habil itu. Kalau Habil itu yang baik, Kobil yang jahat. Nah, itu contoh. Tidak bisa menahan diri, akhirnya dia membunuh, ya kan? Ya itulah relevansi ibadah puasa. Jadi jangan mengatakan puasa itu biasa. Biasa itu dari segi luarnya. Ya puasa itu dari dulu ya dari imsak, dari subuh sampai maghrib. Sebentar lagi buka kita kan? Betul. Tapi isinya, nah ini yang perlu kita perdalam terus-menerus, sehingga puasa itu semakin kita dapat kesempatan itu semakin meningkat. Jadi tidak ada istilah Swiss apal. Swiss apal itu kan luarnya, seperti sholat kan gerakannya kan, tapi maknanya kan kita belum bisa semuanya. Kita harus sedikit-sedikit meningkatkan kemampuan kita dalam memahami ibadah yang kita lakukan, sehingga kemudian itu ngefek dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pak, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, itu dia beranda Islam untuk hari ini ya. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa untuk selalu dengarkan beranda Islam setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.